Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan buat yang sedang sendiri di kamar, semoga malam ini tidak terasa terlalu sunyi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita malam ini, saya mau mengingatkan dulu, jangan lupa tarik selimut kalian sedikit lebih dekat. Matikan lampu kalau berani. Lalu biarkan suara malam menemani cerita kita kali ini. Karena terkadang hal paling menyeramkan bukanlah suara keras di luar rumah, melainkan suara kecil yang tiba-tiba terdengar tepat di belakang kita. Di dunia ini ada banyak tempat yang siang harinya terlihat biasa saja, ramai, tenang, bahkan indah. Tapi ketika malam tiba, suasananya berubah total, seolah ada sesuatu yang bangun dan mulai memperhatikan siapa saja yang masih terjaga. Dan malam ini, saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang pelan-pelan akan membawa kita masuk ke suasana gelap, sunyi, dan penuh misteri. Jadi, buat kalian suka cerita horor penuh ketegangan, siapkan kopi hangat, tarik napas pelan, dan selamat datang di cerita malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terminal bus di pinggiran jalan malam itu diguyur hujan tanpa henti. Air menetes dari atap sang terminal, membentuk genangan panjang di antara deretan bus antar kota yang berjejer seperti monster besi kelelahan. Lampu terminal berkedip redup, bau solar bercampur asap rokok memenuhi udara dingin malam. Dimas berdiri sambil memeluk tas ranselnya erat. Matanya menatap sebuah bus tua bertuliskan Jakarta, Padang. Cat biru pada badan bus sudah memudar. Beberapa bagian bodinya bahkan tampak berkarat. Lampu depannya kekuningan, seperti mata tua yang lelah menatap perjalanan panjang. Suara kernet memecah trio hujan. Padang, Padang, Bukit Tinggi. Lewat, ayo naik. Dimas menarik nafas panjang. Ia sebenarnya tidak terlalu suka bepergian malam, tapi keadaan memaksanya. Setelah bertahun-tahun merantau di Jakarta, ia akhirnya memutuskan pulang ke Padang karena kabar ibunya sakit keras. Ia melangkah naik ke dalam bus. Tangga besinya berdiri pelan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyambut tubuhnya. Lampu dalam bus remang-remang, berwarna kuning kusam. Kursi-kursi tua berlapis kain lusuh berjajar panjang. Beberapa penumpang sudah tertidur. Sebagian lagi hanya dia memandang keluar jendela. Tak ada yang berbicara, hanya suara hujan menghantam kaca. Dimas duduk di kursi dekat jendela bagian tengah. Mesin bus meraung berat. Perlahan, kendaraan tua itu mulai bergerak meninggalkan terminal, menembus malam Jakarta yang basah dan penuh kabut. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Bus melewati jalan tol panjang dengan deretan lampu kota yang perlahan semakin jarang. Satu persatu, penumpang mulai tidur. Namun kenapa? Dimas merasa suasana bus malam itu berbeda, terlalu sunyi. Bahkan suara orang berbicara hampir tidak ada. Di kursi depan, seorang pria tua memakai peci hitam, duduk tegak tanpa bergerak sedikit pun sejak tadi. Di belakangnya, ada ibu-ibu tertawa membawa tas anyaman besar yang terus menatap lorong bus tanpa berkedip. Sementara di paling belakang, ada seorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Sejak tadi, ia hanya menunduk diam. Dimas mencoba mengalihkan pikirannya. Ia memasang earphone. Tanpa sinyal ponsel pun, tapi sinyal ponselnya mulai hilang saat bus meninggalkan kawasan kota. Hujan semakin deras. Kaca jendela dipenuhi embun. Jalan mulai gelap. Sekitar pukul 11 malam, bus memasuki jalan lintas Sumatera. Setelah menyeberang pelabuhan, sopir mengganti musik dengan lagu Minang lama yang terdengar pecah dari speaker tua. Suasana makin terasa asing. Lampu dalam bus beberapa kali berkedip. Kret, kret. Suara gesekan atap bagasi terdengar seperti langkah kaki berjalan di atas bus. Dimas menoleh ke atas.
Tidak ada apapun. Kernet berjalan pelan menyusuri lorong. Ada yang mau kopi atau makan nanti? Bilang aja. Kita berhenti tengah malam. Suara Kernet serak dan berat. Dimas mengangguk kecil. Tak lama kemudian, seorang bapak di sampingnya membuka percakapan. Mau ke Padang, nak? Ya, Pak. Sendiri? Iya. Bapak itu tersenyum tipis. Namun senyumnya terasa aneh. Terlalu kaku. Hati-hati kalau bus berhenti malam nanti. Dimas mengernyit. Maksudnya? Belum sempat bapak itu menjawab. Brak! Bus mendadak menghantam lubang besar. Seluruh penumpang tersentak. Lampu bus mati beberapa detik. Gelap total. Hanya suara hujan dan mesin tua yang meraung di tengah jalan sunyi. Ketika lampu menyala kembali, bapak di samping Dimas sudah tertidur, atau setidaknya terlihat seperti tertidur. Kepalanya menunduk terlalu diam. Diam tak bergerak. Dimas merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba memejamkan mata, tapi semakin malam, suasana semakin tidak nyaman. Kabut mulai terlihat di luar jendela. Pohon-pohon besar berdiri rapat di pinggir jalan seperti bayangan raksasa. Tidak ada kendaraan lain, hanya bus mereka sendiri membelah jalan hutan yang panjang. Tiba-tiba, seret! Bus mengerem perlahan. Dimas membuka mata. Dilihatnya, sopir menatap lurus ke depan dengan wajah tegang. Ada apa, Bang? Tanyanya Kernet. Sopir tak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan. Jangan ada yang buka jendela. Suasana langsung sunyi. Dimas ikut menatap ke depan melalui kaca bus. Di tengah kabut tebal, ada seorang berdiri di pinggir jalan. Seorang perempuan, bajunya putih panjang, rambutnya basah menutupi wajah. Ia berdiri diam menghadap bus, tak bergerak sedikit pun. Dimas menelan ludah. Bus perlahan melewati sosok itu. Saat tepat sejajar dengan jendela Dimas, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya pucat, matanya hitam, kosong, dan bibirnya tersenyum. Dimas refleks memalingkan wajah. Jantung berdetak keras. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, perempuan itu sudah tidak ada. Bus kembali melaju, namun kini suasana di dalam kendaraan berubah. Beberapa penumpang mulai gelisah. Ada yang membaca doa pelan, ada yang pura-pura tidur. Sementara sopir tampak semakin tegang memegang setir. Hujan makin deras, kabut makin tebal, dan tanpa disadari Dimas, perjalanan mereka malam itu ternyata sudah memasuki jalur yang tidak seharusnya dilewati manusia biasa. Di kejauhan, di balik hutan gelap, sebuah cahaya kuning redup perlahan mulai terlihat di tengah kabut. Seolah ada bangunan tua berdiri menunggu kedatangan bus mereka, dan dari kursi belakang terdengar suara perempuan berbisik sangat pelan. Kita akan berhenti di sana. Suara mesin bus terdengar semakin berat. Krem! Bus tua itu terus melaju membelah jalan lintas Sumatera yang gelap dan basah. Hujan belum juga reda. Air mengalir di kaca jendela seperti ribuan ular kecil yang bergerak turun perlahan. Dimas duduk kaku di kursinya. Bisikan perempuan dari belakang tadi masih terngiang jadi di telinganya. Kita akan berhenti di sana. Ia menoleh pelan ke arah kursi belakang. Perempuan berambut panjang itu masih duduk di tempatnya. Wajahnya tetap tertutup rambut hitam kusut, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Anehnya, penumpang lain seperti tidak menyadari keberadaannya. Lampu dalam bus kembali berkedip. Kret, kret, kret. Suasana makin dingin. Dimas merapatkan jaketnya. Ia melirik jam tangan. Pukul 01.17 dini hari. Sudah lebih dari 2 jam bus memasuki jalur hutan di lintas Sumatera. Tapi anehnya, mereka belum melewati kota atau pemukiman apapun. Hanya hutan. Pohon-pohon besar menjulang rapat di kedua sisi jalan. Kabut menggantung rendah seperti asap tebal. Sesekali, kilat menyambar langit, memperlihatkan bayangan batang pohon yang bengkok seperti tangan manusia. Di depan, sopir tampak fokus menatap jalan. Wajahnya pucat. Sementara Kernet berdiri dekat pintu sambil merokok diam-diam. Tak ada musik lagi. Radio bus bahkan sudah mati sejak setengah jam lalu. Yang tersisa hanya suara hujan, mesin tua, dan gesekan wiper yang bergerak lambat. Cekrek, cekrek, cekrek.
Tiba-tiba, brak! Sesuatu menghantam mata bus keras sekali. Seluruh penumpang tersentak. Astagfirullah! Beberapa ibu langsung berdoa. Dimas mendongak cepat. Suara itu seperti ada benda besar jatuh tepat di atas kepalanya. Lalu, duk, 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 terdengar langkah kaki berjalan di atap bus. Pelan, berat, seperti seseorang sedang berjalan mondar-mandir di atas kendaraan yang melaju. Kernet langsung pucat. Ia mendekat ke sopir dan berbisik pelan. Itu lagi. Sopir menggenggam setir lebih erat. Diam aja, jangan dilihat. Jantung Dimas mulai berdetak tidak karuan. Langkah kaki di atas bus semakin jelas. Duk, duk, duk. Kadang berhenti tepat di atas kursinya, kadang berpindah ke belakang. Seluruh penumpang kini benar-benar diam. Tidak ada yang berani bicara. Bahkan anak kecil yang tadi menangis kini mendadak tenang. Seolah semua orang tahu sesuatu yang Dimas tidak tahu. Kemudian, suara itu berhenti. Mendadak sunyi. Hanya hujan. Hanya mesin. Dimas menelan ludah. Perlahan ia memberanikan diri melihat ke jendela. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu berlari di antara pepohonan. Sosok hitam tinggi. Cepat sekali. Bergerak sejajar dengan bus. Matanya merah menyala di tengah gelap hutan. Dimas refleks tersentak. Apa itu? Pria itu Pria tua di depannya tiba-tiba menjauh tanpa menoleh. Jangan lihat keluar terlalu lama. Suara bapak itu berat dan pelan. Kalau mereka sadar kau lihat bisa mereka. Kalau mereka sadar kau bisa melihat, mereka akan ikut naik. Bulu kuduk Dimas langsung berdiri. Mereka siapa, Pak? Pria tua itu pelan menoleh. Wajahnya terlihat pucat terkena cahaya lampu redup. Penghuni jalan ini. Belum sempat Dimas bertanya lagi. Bus! Kabut tebal mendadak menyelimuti jalan. Sopir langsung mengurangi kecepatan. Jarak pandang kini hanya beberapa meter. Jalan di depan seperti menghilang di telan putih pekat. Kurang ajar, gumam sopir pelan. Karena terlihat gelisah. Bang, ini kabutnya beda. Sopir tak menjawab. Tangannya gemetar memegang setir. Lalu tiba-tiba, ting! Suara bel penumpang berbunyi sendiri. Sekali, semua orang menoleh ke belakang. Tak ada yang berdiri. Tak ada yang menekan tombol. Namun beberapa detik kemudian, ting! Bunyi itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang. Dimas merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya. Pelan sekali. Seperti ada seorang berdiri tepat di belakang kursinya. Ia membeku, tak berani meloleh. Lalu terdengar suara napas. Panjang, basah, tepat di telinganya. Dimas spontan menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapapun. Namun saat ia melihat kaca jendela, ada bekas telapak tangan hitam di luar kaca, menempel perlahan, lalu menghilang tersapu hujan. Ya Allah, Dimas mulai panik. Ia mencoba mengambil ponsel. Tidak ada sinyal. Baterainya mendadak tinggal 1% padahal tadi masih penuh. Lampu bus berkedip lebih cepat. Gret, gret. Beberapa penumpang mulai terlihat aneh. Pria tua di depan kini terus komat-kamit sendiri. Ibu membawa tas anyaman tertawa pelan sambil menunduk. Sementara perempuan berambut panjang di belakang kini berdiri. Pelan-pelan ia berjalan menyusuri lorong bus. Kepalanya tetap tertunduk. Rambut basahnya menjuntai hampir menyentuh lantai. Tak ada suara langkah, tak ada suara napas. Ia berhenti tepat di samping kursi Dimas. Dimas membeku. Tubuhnya dingin. Perempuan itu pelan mengangkat wajah. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya hitam seluruhnya. Lalu bibirnya bergerak pelan. Kita sudah dekat. Tiba-tiba. Brak! Bus mengerem mendadak sangat keras. Semua penumpang terdorong ke depan. Suara jeritan memenuhi bus. Dimas hampir jatuh dari kursi. Sopir semakin keras. Sopir memaki keras. Anjing! Di depan mereka, tengah jalan, berdiri sebuah bangunan tua bercahaya kuning redup di tengah kabut hutan. Rumah makan. Bangunannya besar tapi tampak tua dan kusam. Papan kayunya nyaris roboh. Tulisannya di depan samar terkena hujan.
RM senja terakhir. Lampu kuning menggantung hidup di teras. Tak ada kendaraan lain, tak ada suara manusia. Hanya rumah makan itu berdiri sendirian di tengah hutan berkabut. Dimas menatap bangunan itu dengan perasaan aneh. Dadanya terasa sesak. Entah kenapa, tempat itu terasa seperti pernah ia melihat dalam mimpi buruk. Kernet berdiri pelan, wajahnya tegang. Kita istirahat 30 menit. Tak ada penumpang yang bergerak. Mereka hanya diam, seolah takut turun. Lalu pria tua di depan berkata lirih tanpa menoleh. Kalau ada yang ditawari makan gratis, ia berhenti sebentar. Jangan pernah diterima. Dan tepat setelah kalimat itu selesai, lampu rumah makan mendadak menyala lebih terang, memperlihatkan sosok-sosok pucat berdiri diam memandangi bus dari balik jendela kaca. Hujan turun semakin deras. Air menetes dari atap rumah makan tua itu seperti darah yang mengalir pelan di ujung sang. Berkarat, kabut, putih menggantung rendah di sekitar bangunan, membuat tempat itu terlihat seperti muncul dari dunia lain. Bus berhenti tepat di depan halaman tanah becek. Mesinnya masih menyala, namun anehnya tak ada satupun suara dari luar, tak ada jangkrik, tak ada kodok, tak ada desir angin hutan. Kesunyian di tempat itu terasa terlalu sempurna. Dimas duduk terpaku sambil menatap papan kayu usang bertuliskan RM senja terakhir. Tulis merahnya tampak luntur seperti bekas darah tua. Lampu kuning di teras berkedip pelan. Kret, kret. Kernet berdiri di depan pintu bus. Ayo turun, makan dulu. Tak ada semangat dalam suaranya. Malah terdengar seperti perintah. Beberapa penumpang mulai bangkit pelan. Mereka berjalan turun tanpa bicara sedikit pun. Wajah-wajah mereka kosong, mata mereka sayu seperti orang yang sangat kelelahan. Dimas masih ragu, entah kenapa nalurinya menolak turun. Namun perutnya mulai terasa lapar sejak tadi malam. Dan hawa dingin dalam bus membuat tubuhnya menggigil. Saat ia hendak berdiri, pria tua di kursi depan mendadak memegang tangannya erat. Dimas serentak. Pegangan pria itu dingin sekali, hampir seperti tangan mayat. Kalau dengar suara aneh, pria itu berkata pelan tanpa menatapnya. Jangan pernah menoleh. Dimas belum sempat bertanya. Pria itu langsung turun dari bus. Langkahnya pelan, tubuhnya sedikit membungkuk. Dimas menelan ludah. Satu persatu, penumpang menghilang masuk ke rumah makan tua itu. Akhirnya Dimas ikut turun. Begitu kakinya menginjak tanah, bulu kuduknya langsung meremang. Udara di sekitar rumah makan terasa berbeda. Sangat dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin lembab yang terasa masuk ke tulang. Halaman rumah makan dipenuhi genangan air hitam. Pohon-pohon besar berdiri mengelilingi bangunan seperti bayangan raksasa yang mengawasi. Di kejauhan hanya ada gelap, pekat, tanpa ujung. Dimas menoleh ke arah bus. Sopir masih duduk diam di balik kemudi sambil merokok. Wajahnya terlihat pucat terkena cahaya dashboard. Sedangkan Kenneth berdiri dekat pintu sambil menatap rumah makan dengan ekspresi aneh, seperti takut masuk. Dimas berjalan perlahan menuju pintu rumah makan. Lantai kayunya berbunyi panjang saat diinjak. Krek! Begitu masuk, aroma makanan langsung menyambutnya. Namun ada yang aneh, baunya seperti daging besi bercampur rempah dan tanah basah, membuat perut Dimas terasa mual. Ruangan rumah makan cukup besar, lampunya redup kekuningan. Beberapa meja kayu tua berjejer rapi, dan di setiap meja sudah duduk para penumpang bus. Mereka makan dalam diam. Tak ada suara obrolan, tak ada suara sendok beradu, hanya suara kunyahan pelan yang terdengar samar di seluruh ruangan. Ceklat, ceklat, ceklat. Dimas merinding. Seorang pelayan perempuan datang menghampiri. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, rambutnya diguling rapi. Namun matanya kosong, seperti mata ikan mati. Mau makan apa, nak? Tanyanya pelan. Suaranya lirih seperti bisikan. Dimas mencoba tersenyum tipis. Ada nasi goreng, Bu? Pelayan itu diam beberapa detik, lalu tersenyum perlahan. Senyumnya terlalu lebar. Ada. Ia berjalan menuju dapur. Langkahnya sangat pelan. Namun anehnya,
Kakinya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dimas memilih duduk di pojok dekat jendela. Ia memperhatikan suasana sekitar. Semua penumpang makan dengan kepala tertunduk. Tak ada yang saling bicara. Bahkan pria tua yang tadi memperingatinya kini hanya diam menatap piring kosong. Lalu, seorang duduk di depannya. Seorang nenek tua. Tubuhnya kecil kurus dibalut kain lusuh. Keriput di wajahnya sangat dalam. Matanya cekung, namun tatapannya tajam. Nak, suara nenek itu serak. Kau jangan makan apapun di sini. Dimas terdiam. Kenapa, Nek? Nenek itu melirik pelayan yang berdiri jauh di dapur. Wajah tuanya tampak ketakutan. Mereka bukan manusia. Jantung Dimas langsung berdegup keras. Belum sempat ia bertanya, pelayan tadi datang membawa sepiring nasi goreng. Asapnya tipis, warnanya pucat kehitaman, dan aroma busuknya semakin jelas. Silahkan dimakan. Pelayan itu tersenyum lebar. Untuk sesaat, Dimas melihat lidah perempuan itu sangat hitam, panjang, lalu kembali normal. Dimas menahan napas. Tangannya gemetar memegang sendok. Nenek di depannya menggeleng pelan. Jangan disentuh, bisiknya. Dimas makin bingung. Ia memperhatikan makan di depan. Awalnya terlihat biasa, namun perlahan, nasi goreng itu seperti bergerak. Ada sesuatu kecil putih menggeliat di antara butiran nasi. Belatung. Dimas spontan mundur, jijik. Saat ia melihat lagi, makanan itu kembali normal. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Kemudian matanya tertuju pada jam dinding besar di sudut ruangan. Jarumnya berhenti tepat pukul 02.00. Tidak bergerak, padahal waktu terasa terus berjalan. Dimas memandangi seluruh ruangan, dan baru saat itulah ia sadar. Tak ada cermin, tak ada kipas angin bergerak, dan semua pengunjung rumah makan itu tidak memiliki bayangan di lantai. Tubuh Dimas langsung lemas. Tiba-tiba, seorang pria di meja belakang muntah. "Wek!" Cairan hitam tumpah dari mulutnya ke lantai. Namun tak seorang pun bereaksi. Pria itu terus muntah. Keluar rambut, keluar tanah, keluar belatung. Lalu pelayan datang membawa ember. Dengan tenang ia membersihkan muntahan itu sambil tersenyum. Sudah mulai, gumamnya pelan. Dimas berdiri cepat. Kursinya bergeser keras. Semua kepala di ruangan mendadak menoleh bersama ke arahnya. Gerakannya patah, tidak alami. Krek, krek. Mata mereka kosong, mulut mereka perlahan tersenyum. Dimas mundur ketakutan. Nenek tua langsung menarik lengannya. Jangan panik, bisiknya cepat. Mereka belum tahu kau belum makan. Jantung Dimas terasa mau pecah. Apa sebenarnya tempat ini? Nenek itu menatapnya dalam. Wajahnya pucat ketakutan. Lalu ia berkata lirih, ini bukan rumah makan biasa. Lampu ruangan tiba-tiba berkedip cepat. Krik, krik, dan dari arah dapur terdengar suara banyak orang tertawa bersamaan. Namun suara itu bukan suara manusia. Suara tawa dari arah dapur terus terdengar, parau, berat, bercampur suara seperti orang tersedak. Hahaha. Lampu rumah makan berkedip makin cepat. Bayangan di dinding bergerak tidak beraturan seperti ada puluhan orang berjalan mondar-mandir di balik ruangan dapur. Dimas berdiri membeku, napasnya memburu. Sementara seluruh pengunjung rumah makan masih menatap ke arahnya tanpa berkedip. Wajahnya mereka pucat, terlalu pucat, seperti mayat yang sudah lama terendam air. Nenek tua di depannya menggenggam tangan Dimas erat. Tangannya dingin dan kasar. Duduk, bisiknya pelan. Kalau mereka sadar kau takut, selesai. Dengan tubuh gemetar, Dimas perlahan duduk kembali. Suasana langsung kembali sunyi. Satu persatu pengunjung menundukkan kepala lagi dan melanjutkan makan. Ceklat, ceklat, ceklat. Suara kunyahan memenuhi ruangan. Namun kini Dimas sadar, tak satu pun dari mereka benar-benar mengunyah. Mulut mereka bergerak terlalu lambat, terlalu kaku, seperti boneka rusak yang dipaksa makan. Dimas menahan rasa mual. Pelayan perempuan tadi masih berdiri dekat dapur sambil tersenyum ke arahnya. Matanya hitam pekat, tak ada bagian putih sama sekali. Nak, kata nenek itu lirih,
Kau harus keluar sebelum jam di sini bergerak lagi. Dimas langsung menoleh ke jam dinding. Masih pukul 2. Diam, tak bergerak sedikit pun. Apa maksudnya? Nenek itu tampak ragu menjawab. Tatapannya terus melirik ke sekitar ruangan seperti takut didengar. Tempat ini muncul hanya malam tertentu. Ia menelan ludah untuk mencari penumpang. Tubuh Dimas menegang. Penumpang. Nenek itu mengangguk pelan. Orang-orang yang nasibnya sedang buruk, yang hatinya kosong, yang pikirannya lemah. Matanya mulai berkaca-kaca. Kalau mereka makan di sini, jiwanya akan tinggal. Dimas memandang para penumpang bus. Mereka masih makan diam-diam, tapi kini wajah mereka terlihat berbeda. Kulit mereka perlahan menghitam, mata mereka cekung, dan beberapa di antaranya mulai terlihat membusuk. Bau anyir samar memenuhi ruangan, bau bangkai basah. Dimas spontan menutup hidung, lalu matanya tertuju pada pria tua yang tadi duduk di depan bis. Pria itu kini menatap piring kosong sambil tersenyum kecil, namun perlahan kepalanya bergerak sendiri. Krek, krek. Lehernya berputar terlalu jauh, hampir 108 seluruh derajat, sampai akhirnya wajahnya menghadap langsung ke Dimas. Matanya kosong, lalu bibirnya bergerak pelan. Kau belum makan? Dimas refleks mundur. Kursinya jatuh keras. Brak! Seluruh ruangan langsung sunyi. Tak ada lagi suara kunyahan, tak ada suara hujan, tak ada suara apapun. Pelayanan perempuan berjalan perlahan mendekat. Senyum semakin lebar. Nak, suaranya berubah berat. Kenapa makannya tidak disentuh? Langkahnya berat, namun setiap langkah membuat lantai kayu berderit panjang. Krek, krek. Dimas mundur semakin jauh. Aku... Aku tidak lapar. Pelayan itu berhenti. Kepalanya miring perlahan. Tidak wajar. Tulang leher berbunyi patah. Krek. Tapi semua tamu harus makan, bisiknya. Tiba-tiba seluruh pengunjung ikut berdiri bersama. Kursi-kursi bergeser serentak. Krek. Mereka menoleh ke arah Dimas. Kini wajah mereka benar-benar berubah. Kulit robek, mata hitam, mulut mereka penuh tanah dan belatung. Beberapa bahkan tampak seperti mayat kecelakaan. Tubuh hancur, kepala pecah, darah hitam menetes dari mulut mereka. Namun mereka semua tersenyum. Nak, kau harus makan. Kau harus tinggal. Suara mereka menyatu seperti gema banyak orang dalam sumur. Dimas gemetar hebat. Nenek tua langsung menarik lengannya. Lari ke toilet belakang. Teriaknya pelan. Cepat! Tanpa pikir panjang Dimas berlari. Ia menerobos lorong sempit di samping dapur. Suasana di belakang rumah makan jauh lebih gelap. Lampunya remang-remang merah. Dinding kayunya lembab dipenuhi jamur hitam. Dan dari dapur, Dimas melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Beberapa pelayan sedang memasak, namun yang mereka masak bukan makanan biasa. Di atas meja dapur ada tangan manusia, ada kepala kambing bercampur rambut manusia. Ada panci besar berisi cairan hitam mendidih, dan salah satu pelayan sedang memotong lidah manusia sambil tertawa kecil. Dimas hampir muntah. Ia terus berlari menuju toilet. Lorong semakin sempit, bau busuk semakin kuat. Sampai akhirnya ia menemukan pintu toilet tua dan kayu lapuk. Ia masuk cepat lalu mengunci pintu. Brak! Napasnya memburu. Tangannya gemetar hebat. Toilet itu sangat sempit. Lampunya berkedip merah redup. Air keran menetes perlahan. Tik, tik, tik. Dimas mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menatap cermin retak di depan wastafel, pantulan dirinya tidak ada. Ia membeku. Perlahan, bayangan lain muncul di cermin. Seorang berdiri tepat di belakangnya. Perempuan berambut panjang dari dalam bus. Wajahnya kini terlihat jelas. Kulitnya pucat penuh luka. Matanya hitam berlubang. Dan mulutnya robek sampai ke pipi. Perempuan itu tersenyum. Kau terlambat, bisiknya. Dimas langsung menoleh.
Kosong, tak ada siapa-siapa. Namun, semua ketukan mulai terdengar dari luar toilet. Tok, 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 lalu berubah menjadi hantaman keras. Brak, brak, brak. Pintu toilet bergetar hebat. Suara banyak orang terdengar di luar. Makan, makan, makan. Dimas panik. Ia mundur sampai menabrak dinding belakang toilet. Namun saat tangannya menyentuh tembok, ia sadar sesuatu. Dinding itu basah, lengket, seperti daging hidup. Dimas langsung menoleh perlahan, dan tubuhnya sekali membeku. Karena toilet itu perlahan berubah bentuk. Dinding toilet bergerak pelan seperti bernapas. Naik, turun, naik, turun. Permukaannya yang tadinya kayu lapuk kini berubah menjadi sesuatu yang menyerupai daging merah basah. Urat-urat hitam muncul di seluruh sisi ruangan, berdenyut pelan seperti jantung hidup. Dimas mundur sepoyongan, perutnya terasa mual. Bau amis darah memenuhi udara sempit di toilet. Tik, tik, tik. Air dari keran berubah warna menjadi hitam pekat, lalu perlahan menetes seperti cairan minyak. Di balik pintu, suara hantaman semakin keras. Brak, brak, brak. Makan, makan, makan. Suara mereka kini terdengar seperti bisikan banyak mayat. Parau, dalam, tidak manusiawi. Dimas memegang kepalanya. Ia mencoba berpikir jernih. Namun suasana di tempat itu seperti membuat pikirannya kacau. Udara semakin dingin. Lampu merah di atas kepalanya berkedip liar. Kreat, kreat. Tiba-tiba, cermin retak di depannya mengembun sendiri. Lalu perlahan muncul di tulisan dari balik kabut tipis. Jangan keluar lewat pintu depan. Tubuh Dimas langsung membeku. Ia menatap tulisan itu tanpa berkedip. Siapa yang menulisnya? Belum sempat ia berpikir. Set! Sesuatu muncul di balik cermin. Wajah seorang pria, pucat, mata cekung, mulutnya dijahit dengan benang hitam. Ia memandang Dimas sambil mengetuk pelan dari dalam cermin. Tok, tok, tok. Lalu semakin banyak wajah muncul. Ada perempuan tua, ada anak kecil, ada sopir bus. Semenjak terjebak di balik kaca seperti meminta tolong, Dimas mundur ketakutan. Dan saat itulah, suara nenek tua terdengar samar dari belakang dinding. Nak, dengar. Dimas menoleh cepat. Suara itu seperti datang dari bawah lantai. Nek, cepat cari pintu belakang dapur. Suara nenek terdengar lemah. Kalau subuh datang, sebelum kau keluar, kau akan tinggal di sini selamanya. Tiba-tiba, der, pintu toilet jebol. Kayunya pecah berserakan. Sosok-sosok pucat berdiri di luar. Pengunjung rumah makan. Namun kini bentuk mereka benar-benar mengerikan. Tubuh mereka busuk, mata hitam berlendir. Mulut mereka robek-robek seperti telinga. Beberapa merangkak di lantai dengan tulang patah bunyi krek-krek. Dan di tengah mereka berdiri pelayan perempuan itu. Senyumnya sangat lebar, terlalu lebar untuk manusia. Kau tidak sopan, bisiknya lirih. Sudah datang, tapi tidak mau makan. Dimas menjerit panik lalu mendorong tubuh salah satu makhluk di depannya. Anehnya, tubuh itu ringan sekali, seperti bangkai kering. Ia langsung berlari keluar toilet. Lorong belakang rumah makan kini berubah total. Dindingnya dipenuhi bercak hitam seperti darah lama. Lampu-lampu kuning bergantung miring sambil bergoyang sendiri. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Jangan pergi, jangan pergi. Tinggal bersama kami. Sudah lama kami lapar. Dimas terus berlari. Air matanya hampir keluar karena takut. Saat melewati dapur, ia melihat kenyataan mengerikan yang akhirnya membuatnya semakin jelas. Tubuh Dimas langsung lemas di dapur itu. Tidak ada manusia sama sekali. Yang ada hanyalah sosok-sosok tinggi kurus berkulit abu-abu. Matanya merah, mulut mereka penuh gigi kecilit. Mereka memakai kulit manusia seperti pakaian.
Salah satu makhluk sedang menarik wajah pria dari kepalanya perlahan. Krek! Kulit wajah itu dilepas seperti topeng. Di bawahnya terlihat wajah asli makhluk itu. Hitam, mengerut, dengan rahang panjang seperti hewan. Makhluk-makhluk itu tertawa sambil memasak potong tubuh manusia ke dalam panci besar. Dan di sudut dapur, Dimas melihat koper, tas, sandal, dan pakaian penumpang bus bertumpuk penuh darah. Barang-barang milik mereka, barang-barang milik orang hilang, orang-orang yang tidak pernah kembali. Tiba-tiba sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Sudah kubilang, Dimas menoleh cepat. Sopir bus berdiri di sana, namun kini wajah sopir itu berubah. Kulitnya pucat kebiruan, matanya merah gelap, dan separuh lehernya seperti pernah robek. Kalian semua, suara Dimas gemetar. Apa kalian manusia? Sopir itu tersenyum kecil, senyum sedih. Kami dulu manusia. Jantung Dimas terasa berat sesaat. Sopir bus melangkah mendekat. Dulu kami juga penumpang. Suasana mendadak hening. Hanya suara hujan di luar. Sopir menatap kosong ke arah dapur. Bus ini sudah lama mati. Dimas membeku. Apa? Kecelakaan di jalur ini bertahun-tahun lalu. Suara sopir berat dan serak. Semua penumpang meninggal masuk jurang. Dimas, tubuh Dimas gemetar hebat. Ia perlahan mengingat sesuatu. Sejak awal, bus itu memang terasa aneh. Tak ada sinyal, tak ada kendaraan lain, tak ada kota yang dilewati, dan sebagian penumpang terlihat terlalu pucat. Sopir melanjutkan pelan. Tempat ini muncul setiap malam tertentu. Ia menatap langsung ke arah Dimas untuk mencari pengganti. Darah Dimas terasa dingin. Kau dipilih malam ini. Tiba-tiba seluruh lampu rumah makan padam. Blam! Gelap total. Suara tawa memenuhi ruangan. Suara kaki berlari di langit-langit. Suara benda tajam diseret ke lantai. Dimas panik. Sialan. Lalu, sebuah cahaya merah muncul di ujung lorong belakang. Pintu keluar. Sopir menunjuk ke arah sana. Lari sekarang. Kenapa bantu aku? Sopir tersenyum pahit. Karena dulu tidak ada yang menyelamatkanku. Tiba-tiba tangan hitam panjang muncul dari kegelapan dan menarik tubuh sopir ke belakang. Sopir menjerit keras. Makhluk-makhluk dapur mulai merangkak mendekat ke arah Dimas. Cepat, tidak wajar. Makan dia, makan dia, makan dia. Dimas langsung berlari menuju cahaya merah di ujung lorong. Namun sebelum mencapai pintu, ia melihat sesuatu tergantung di atas kusen. Sebuah papan kayu tua. Tulisan di papan itu membuat napasnya berhenti. Selamat datang di peristirahatan terakhir penumpang yang tersasar. Dan tepat saat Dimas menyentuh gagang pintu, seseorang memegang baunya dari belakang. Pegangan itu dingin, sangat dingin, seperti tangan mayat yang baru keluar dari kuburan basah. Tubuh Dimas membeku di depan pintu merah tua itu. Nafasnya tercekat. Perlahan ia menoleh ke belakang, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Perempuan berambut panjang dari dalam bus berdiri tepat di belakangnya. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah cahaya remang-remang. Kulitnya robek di bagian pipi. Mata hitamnya mengeluarkan cairan pekat seperti darah busuk. Namun anehnya, ekspresinya tidak marah. Ia justru tampak sedih. Kau masih bisa pulang, bisiknya lirih. Suara langkah makhluk-makhluk dari dapur semakin dekat. Krek, krek. Suara tulang mereka tergesekan dengan memenuhi lorong. Dimas gemetar. Apa yang harus kulakukan? Perempuan itu menatap pintu merah di depan Dimas. Jangan pernah menoleh kalau sudah keluar. Dimas menelan ludah. Kalau kau mendengar suara siapapun, perempuan itu mendekatinya wajah. Tetap lari. Brek. Makhluk-makhluk dari dapur mulai menerobos lorong. Tubuh mereka merangkak ke dinding langit-langit seperti laba-laba raksasa. Mata mereka menyala dalam gelap. Makan dia. Makan dia. Makan dia. Perempuan itu tiba-tiba mendorong tubuh Dimas keras. Sekarang,
Dimas langsung membuka pintu merah dan berlari keluar. Blam! Pintu menutup sendiri di belakangnya. Angin dingin langsung menghantam tubuhnya. Di luar, bukan halaman rumah makan, melainkan jalan hutan yang sangat gelap. Kabut tebal menyelimuti semuanya. Pohon-pohon besar menjulang seperti bayangan raksasa, dan hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Dimas berlari tanpa arah, sepatunya menghantam lumpur dan genangan air. Nafasnya memburu, jantungnya seperti mau pecah. Di belakangnya, terdengar suara pintu rumah makan terbuka perlahan. Krek! Lalu suara banyak langkah kaki mulai mengejar. Tap, tap, tap. Awalnya pelan, kemudian semakin cepat. Dimas tidak berani menoleh. Ia terus mengingat pesan perempuan tadi. Jangan pernah menoleh. Kabut di jalan semakin tebal. Jarak pandangannya hanya beberapa meter. Sesekali menyambar langit, memperlihatkan batang-batang pohon hitam yang bengkok seperti tubuh manusia tergantung. Tiba-tiba, hahaha, suara tawa terdengar di samping telinganya. Dekat sekali. Dimas tetap berlari. Lalu suara lain muncul, suara ibunya. Dimas! Tubuh Dimas hampir refleks menoleh. Suara itu sangat mirip ibunya. Lembut, lemah. Dimas! Tolong ibu! Air mata mulai keluar dari mata Dimas. Namun ia terus berlari. Dimas! Kali ini suara itu berubah menjadi tangisan. Aku takut. Suara langkah di belakang makin dekat. Bahkan kini Dimas bisa mendengar suara napas mereka. Basah, berat. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh ujung jaketnya. Dimas menjerit dan berlari lebih cepat. Kakinya mulai lemas, tubuhnya nyaris kehabisan tenaga. Lalu di tengah kabut, ia melihat cahaya. Lampu bus tua Jakarta Padang itu berdiri di tengah jalan. Mesinnya menyala, pintunya terbuka, dan sopir bus duduk diam di balik kemudi. Dimas hampir menangis lega. Ia langsung berlari menuju bus. Namun saat hendak naik, ia membeku. Semua penumpang di dalam bus sedang menatap ke arahnya. Diam, tak bergerak. Wajah mereka pucat seperti mayat, dan pria tua yang tadi duduk di depan perlahan tersenyum. Kau terlambat, bisiknya. Tiba-tiba seluruh penumpang berdiri bersamaan. Krak! Tulang mereka berbunyi patah. Mulut mereka terbuka lebar tidak wajar. Belatung keluar dari sela gigi mereka. Pintu bus mendadak tertutup sendiri. Blam! Lampu bus mati, dan kendaraan itu pelan menghilang di telan kabut. Dimas mundur panik. Tidak! Tidak! Suara tawa menggema dari seluruh arah hutan. Kini langkah kaki para makhluk sudah sangat dekat. Dimas terus berlari masuk lebih dalam ke hutan. Cabang-cabang pohon melukai wajah dan tangannya. Lumpur membuat langkahnya berat. Namun tiba-tiba, ia melihat sebuah surau kecil tua di pinggir jalan. Bangunannya reot, lampunya hampir mati. Namun dari dalam terdengar suara mengaji pelan. Dimas langsung masuk sambil terengah-engah. Begitu pintu surau ditutup, semua suara di luar mendadak hilang. Sunyi, total. Di dalam surau hanya ada seorang kakek tua berjubah putih duduk membaca Al-Quran. Janggutnya panjang, wajahnya tenang. Kakek itu menatap Dimas perlahan. Kau dari rumah makan itu? Dimas bangkit cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Kakek itu menghela napas panjang. Sudah banyak yang hilang di sana. Tempat apa itu sebenarnya? Kakek tua menutup kitabnya perlahan. Tempat arwah tersesat. Ia menunjuk keluar jendela. Dulu di jalan sini sering terjadi kecelakaan bus. Kilatan petir menyambar langit. Wajah kakak itu terlihat sangat pucat sesaat. Orang-orang yang mati mendadak, tidak semua bisa pergi dengan tenang. Dimas menelan ludah. Mereka menjebak penumpang. Kakak itu mengangguk pelan. Mereka lapar. Suasana surau kembali sunyi. Hanya suara hujan di atap kayu. Lalu kakak itu berkata pelan. Namun malam ini berbeda. Dimas memandangnya bingung. Kakek tua itu menatapnya langsung ke matanya. Karena sebenarnya, ia berhenti sejenak. Kau juga sudah hampir menjadi bagian dari mereka. Dimas langsung pucat. Ah, ah, ah.
Apa maksudnya? Kakak itu tak sempat menjawab, karena tiba-tiba tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu surau. Pelan, 3 kali. Kakek tua langsung membeku. Wajah tenangnya berubah tegang. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lal- Lalu sebuah suara Lalu sebuah suara perempuan terdengar dari luar, lembut, pelan. "Buka pintunya!" Dimas langsung mengenali suara itu. Perempuan berambut panjang dari rumah makan. Namun kali ini, suaranya terdengar jauh lebih mengerikan, karena bercampur dengan suara banyak orang lain sekaligus. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu surau kembali terdengar, pelan, namun cukup membuat seluruh tubuh Dimas membeku. Hujan di luar semakin deras. Angin malam meniup dinding kayu surau hingga berderet panjang. Krek. Kakek tua itu pelan berdiri. Wajahnya yang tadinya tenang, kini terlihat pucat. Ia mengambil sebuah lampu minyak kecil lalu berjalan mendekati pintu. "Jangan dibuka," bisik Dimas panik. Namun kakek itu hanya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Dimas diam. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Brak, brak, brak. "Buka pintunya!" Suara perempuan itu berubah aneh. Kadang terdengar seperti wanita muda, kadang seperti nenek tua, kadang seperti banyak orang berbicara bersamaan. Dimas mundur perlahan, nafasnya memburu. Kakek tua berdiri tepat di depan pintu sambil membaca ayat-ayat pelan. Lampu minyak di tangannya bergetar. Lalu, mendadak semua suara di luar berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Tak ada hujan, tak ada angin, tak ada suara hutan. Dimas bisa mendengar detak jantungmu sendiri. Duk, duk, duk. Perlahan, bayangan hitam muncul di bawah celah pintu. Banyak sekali, seperti puluhan kaki berdiri tepat di luar surau. Lalu terdengar suara gesekan kuku panjang di kayu pintu. Kret, kret. Dimas memejamkan mata ketakutan. Dan saat itulah kakek tua berkata pelan tanpa menoleh. "Mereka tidak datang untukku." Tubuh Dimas langsung dingin. "Mereka datang untuk menjemputmu." Brak! Pintu surau mendadak bergetar keras seperti ditabrak sesuatu besar. Lampu minyak padam. Gelap total. Dimas menjerit panik. Suara tawa memenuhi luar surau. Tawa para penghuni rumah makan. "Hahaha, kau milik kami. Kau sudah makan." Dimas membeku. Kalimat itu membuat darahnya berhenti mengalir. "Aku tidak makan," bisiknya gemetar. Namun perlahan, ia teringat sesuatu. Saat di rumah makan tadi, ia sempat mencicipi sedikit nasi di ujung sendok tanpa sadar. Hanya sedikit, sangat sedikit, tapi tetap saja, ia sudah makan makanan dari tempat itu. Tubuh Dimas langsung lemas. Kakek tua menyalakan kembali lampu minyak. Wajahnya terlihat sedih. Tidak ada yang bisa kembali utuh setelah memakan hidangan mereka. Air mata mulai jatuh dari mata Dimas. "Jadi, aku akan mati?" Kakak itu diam beberapa saat, lalu menjawab lirih. "Sebagian darimu sudah tinggal di sana." Suara langkah mulai terdengar mengelilingi surau. Pelan, banyak. Tap, tap, tap. Dinding surau bergetar. Jendela mulai diketuk dari luar. Tok, tok, tok. Saat Dimas menoleh, ia melihat wajah-wajah pucat menempel di balik kaca. Penumpang bus, pelayanan rumah makan, makhluk-makhluk hitam dari dapur. Semua tersenyum kepadanya. Mulut mereka bergerak bersamaan. "Pulang, kembali, kami lapar." Dimas memegang kepalanya. Suara-suara itu mulai masuk ke pikirannya. Kepalanya terasa sakit luar biasa. Pandangannya matanya kabur. Dan perlahan, ia mulai melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Suara itu berubah. Dinding kayunya membusuk. Lantainya penuh dari hitam. Sedangkan kakek tua itu di depannya perlahan menghilang seperti asap. "Nak," suara kakek terdengar makin jauh. "Kalau nanti kau bertemu jalan keluar." Ia berhenti sesaat. "Jangan pernah naik bus itu lagi." Tiba-tiba, blam, pintu surau jebol. Angin dingin menerjang masuk. Kabut hitam memenuhi ruangan, dan sosok perempuan berambut panjang berdiri di ambang pintu.
Kini tubuhnya jauh lebih mengerikan. Rahangnya terbuka sampai dada. Matanya kosong berlubang, cacing keluar dari mulutnya. Namun, di balik wajah menyeramkan itu, ada kesedihan mendalam. Kita semua dulu penumpang, bisiknya lirih. Lalu, tangan-tangan hitam panjang muncul dari balik kabut dan menarik tubuh Dimas keluar surau. Dimas menjerit ketakutan, namun tak ada yang mendengar. Kabut menelan semuanya, gelap, sunyi, dan malam itu, Dimas menghilang di jalur lintas Sumatera. 3 bulan kemudian, seorang supir truk melintas di jalur hutan yang sama sekitar pukul 2 dini hari. Hujan turun deras malam itu, kabut memenuhi jalan. Saat melewati tikungan Pajang, ia melihat sesuatu di tengah hutan. Sebuah rumah makan tua dengan lampu kuning redup. Papan kayu bertuliskan RM Senja Terakhir. Sopir itu mengernyit heran, padahal selama bertahun-tahun melewati jalur itu, ia tidak pernah melihat rumah makan tersebut. Di depan bangunan itu terparkir sebuah bus tua jurusan Jakarta-Padang. Mesinnya menyala pelan, lampunya redup, dan di balik kaca bus terlihat puluhan penumpang duduk diam tanpa bergerak. Salah satunya seorang pria muda memakai jaket hitam, wajahnya pucat, matanya kosong. Namun saat sopir truk menatapnya, pria itu melahan tersenyum. Itu Dimas. Sopir truk langsung merinding dan menginjak gas dalam-dalam. Truk melaju meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun sebelum rumah makan itu hilang di telan kabut, ia sempat melihat sesuatu. Di depan pintu rumah makan, Dimas berdiri bersama seorang perempuan berambut panjang. Keduanya memandangi jalan raya gelap seperti sedang menunggu sesuatu. Menunggu bus berikutnya datang. Dan sejak malam itu, masih ada cerita dari para sopir lintas Sumatera tentang sebuah rumah makan tua yang hanya muncul pukul 2 dini hari. Konon, jika ada bus berhenti terlalu lama di sana, maka jumlah penumpangnya saat berangkat tidak akan pernah sama saat keluar dari hutan.